Indahnya kasih dari Tuhan, selalu Dia beri bagiku. Kasih-Nya tak pernah berubah di dalam hidupku. Walaupun ku kecil, Yesus mengasihiku dan tak melihat kekuranganku. Walaupun ku lemah, Yesus mau memakaiku.
Respond Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ulang dari awal? Oke. Kasih aba-aba saya. 2. Mohon maaf atas gangguan. Saya akan ulang dari awal, warta jemaat. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini. Live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 11 April 2021. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Mutu, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming seperti yang terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan, kolektor dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer langsung ke rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan menyertakan bukti transfer kepada bendahara jemaat atau melalui scan barcode kris Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan memberkati. Ibadah malam keluarga dilaksanakan setiap malam pukul 20 dan jemaat juga dapat mengikuti renungan harian Toreya atau Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Tuhan memberkati. Laporan persembahan. Laporan kolektor, persembahan keris, dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat di tayangan live streaming. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Kebaktian PWGT dilaksanakan secara online pada Sabtu 17 April 2021 pukul 18 WIB via Zoom meeting. Sebagai nyonya rumah, 1 Ibu Berta Kamatutu, 2 Ibu Damri M. Danari, 3 Ibu Olivia Bunga, 4 Ibu Arvin D. Pareang. Pelayan firman Bapak Pendeta Asmen Tonapa. Warta PPGT. Global Coffee Break PPGT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari Sabtu 17 April 2021. Zoom Talk dalam kelompok kecil dengan topik Filipus Sang Penginjil. Sekian pengumuman warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Di hari Minggu ini kita kembali berkumpul menaikkan pujian dan syukur kepadanya yang telah bangkit mengalahkan maut, memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan terus menjalani hidup anugerahnya, menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama. Maka saat ini kita akan menikmati hadiratnya dan kita akan menyatakan pengakuan kita seperti tema minggu ini. Engkau Tuhanku dan Allahku, marilah kita berdiri dan menaikkan pujian
kepadanya. Yesus bangkit, nyanyilah, Haleluya, sungguh mulia harinya. Haleluya, Yang disalib Golgota, Haleluya, menebus manusia. Haleluya. Puji Allah, nyanyilah, Haleluya, Maha agung kasih-Nya. Haleluya, Bala sorga puji terus, Haleluya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Kita melaksanakan ibadah kita dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus serta tuntunan Roh Kudus menuntun dalam ibadah ini dan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bersama-sama dengan penuh kerendahan hati mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dari kekerasan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kami pun menyadari ya Tuhan, bahwa pengakuan kami sering hanya di bibir saja. Kami sering lalai dan lupa bersekutu karena kesibukan kami. Bahkan sering penyembahan kami hanya pura-pura. Pujian kami terkadang tidak tulus naik kepadamu.
Jikalau dengan tulus hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berharap pada pengampunan Tuhan saja, maka sesungguhnya Tuhan itu setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita, Ia merangkul kita dalam kasih-Nya. Sebab itu dengarkanlah berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Telah bangkit. Haleluya. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkannya, marilah kita mohon pencerahan oleh Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terpujilah nama-Mu.
Engkau yang melakukan karya agung melalui Kristus Yesus, anak tunggal-Mu. Ia sudah mengorbankan hidupnya dan ia sudah bangkit mengalahkan maut. Semua itu mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru bagi kami sekalian, bahkan bagi seluruh umat manusia. Pada hari yang Kau kuduskan ini, ya Allah, kami datang beribadah. Kami mau bersyukur juga atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan seminggu lamanya dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan persekutuan kami. Dan sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami. Kami berdoa Tuhan memampukan kami mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk memahaminya, bahkan menghayatinya, untuk kami berlakukan dalam kehidupan beriman setiap hari. Ya Roh Kudus, terangi batin kami, buka pikiran kami. Kiranya oleh pertolongan-Mu sungguh-sungguh kami terberkati melalui pemberitaan firman, dan kami dibangunkan dalam semangat baru untuk tetap bersaksi di dunia ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan firman pada hari ini yang pertama diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami.
Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus yang kali ini akan dibacakan dari Yohanes pada pasal yang ke-20. Kita baca mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi begini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang di sini telah dicatat tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kure semangat puang. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan temanya kali ini adalah Engkau Tuhanku dan Allahku. Kita tidak bisa membayangkan, ibu bapa dan saudara-saudara, kepedihan hati, kekecewaan, bahkan keputusasaan murid-murid ketika Yesus harus mereka saksikan mati di kayu salib. Bukankah selama ini mereka bersama-sama dengan sang guru mereka, dan mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang besar? Bukan hanya orang sakit disembuhkan, orang mati pun dibangkitkan. Jadi tentu mereka bisa bertanya begini, apakah kuasa Yesus tidak ada lagi dan tidak berlaku menghadapi musuh-musuhnya? Mungkin juga mereka bercerita satu dengan yang lain tentang nasib mereka. Mereka mungkin mengatakan, lalu kita ini mau bikin apa? Kita sudah 3,5 tahun meninggalkan pekerjaan kita, bahkan keluarga kita, dan mengikut Yesus. Tapi apa yang kita hadapi sekarang adalah kenyataan bahwa Yesus harus dibunuh. Mereka pun seperti pada minggu lalu kita sudah dengar tentunya, mereka berada dalam ketakutan yang amat sangat. Mereka mengunci pintu. Artinya apa? Mereka takut bertemu dengan orang lain. Mereka takut bahwa orang yang bertemu dengan mereka akan mengatakan mereka ini pengikut-pengikutnya. Tentu mereka dikenal orang karena sudah sekali lagi 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mungkin mereka bayangkan begini, kita tidak tahu ya jam berapa ada orang mengetuk pintu, datang juga untuk menangkap kita dan membunuh kita. Karena kalau Yesus sang guru mereka sudah ditangkap, tentulah mereka juga akan mengalami nasib serupa. Tetapi kita tahu Yesus yang bangkit itu tahu pergumulan murid-murid, tahu keputusasaan mereka, dan Yesus tidak berubah dalam kasih-Nya. Jadi saya mau katakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, itu adalah wujud kasih dari Tuhan Yesus. Mungkin terkadang juga kita merasa bahwa di dalam keputusasaan kita, di dalam ketakutan kita, kita berjuang sendiri dan seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita gumuli. Tuhan tahu. Dan hebatnya adalah Dia yang telah mengalahkan maut itu
mau datang menjumpai kita sebagai wujud kasih-Nya, sebagaimana yang dinyatakannya kepada murid-murid. Sapaan Yesus adalah Shalom Aleichem, atau dalam bahasa Yunani dibilang Eirene Humin, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan seperti itu sehari-hari seperti sapaan biasa. Tetapi ketika Yesus yang bangkit mengatakan itu pengaruhnya luar biasa. Secara singkat bisa dikatakan begini, kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu biasa mengatakan sejahteralah kamu, kamu berharap bahwa damai sejahtera Tuhan hadir dan nyata atau berlaku bagi orang yang kepadanya kamu berbicara. Tetapi sekarang ingat, damai sejahtera itu bisa kuberikan kepadamu. Jadi dia yang bangkit mengatakan damai sejahtera bagimu, itu luar biasa. Bukan hanya sekadar sapaan sehari-hari, tapi sapaan yang mengubahkan ketakutan menjadi keberanian, yang mengubahkan duka cita menjadi sukacita, yang mengubahkan kekhawatiran menjadi pengharapan yang teguh. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, juga awal dari bacaan kita mulai ayat 19 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajak mereka untuk memahami apa maksud Tuhan Yesus memanggil mereka. Mereka menjadi murid. Kalau istilah Yunaninya matetes, tidak boleh terus-terus jadi murid. Sudah waktunya sekarang mereka jadi apostolos, orang yang diutus, karena untuk itulah mereka dipanggil. Saya minggu lalu juga bilang, kita harus merenungkan itu ya. Terkadang orang mengatakan, Pak Pendeta, saya masih belajar ini. Kapan selesainya belajar? Tidak boleh kita pada posisi terus hanya belajar lalu tidak melakukan apa-apa. Kita harus tahu bahwa kita memang harus belajar. Tapi untuk apa? Supaya kita menyatakan kesaksian kita. Karena kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kehadiran Yesus adalah melakukan apa yang disebut missio Dei, tugas pengutusan Bapa di sorga. Dan sekarang ketika tugasnya itu selesai, kita harus melakukan apa yang disebut missio Christi, penugasan oleh Yesus Kristus. Nah, ini harus selalu kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, tugas kesaksian yang harus kita nyatakan. Jadi secara singkat saya mau katakan begini, pengalaman murid-murid ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka itu pengalaman yang luar biasa. Sayangnya salah seorang murid, yakni Thomas, tidak hadir bersama dengan murid-murid. Pertanyaannya adalah kenapa dia tidak hadir? Rupanya dia di dalam pergumulannya yang berat mengasingkan diri. Dia tidak hadir bersama dengan murid-murid. Kita tidak tahu kemana dia. Mungkin ini juga yang perlu kita sadari, bahwa jikalau kita berada dalam pergumulan berat, jangan menyendiri. Kita membutuhkan kekuatan dari saudara-saudara kita, dari orang lain. Oke lah, bacaan kita mengatakan ketika murid-murid menceritakan pengalaman yang begitu hebat dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apakah reaksi Thomas? Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke bekas lubang paku di tangannya, atau sebelum aku mencucukkan tanganku di lambungnya, aku tidak akan percaya. Orang bisa mengatakan ketidakpercayaan Thomas ini begitu negatif. Bisa juga orang mengatakan tidak negatif juga, tapi dia mau meyakinkan dirinya untuk bangkit penuh semangat bahwa sesungguhnya dia tidak boleh terus-menerus putus asa. Ia harus bangkit di dalam suatu pengharapan dan di dalam melihat
merenungkan apa maksud Tuhan telah memanggil dia menjadi muridnya. Tuhan Yesus tahu pergumulan Thomas dan ia mau datang lagi karena kasihnya. Ia menampakkan diri. Jadi kita bayangkanlah ya, Thomas itu yang berada di dalam keputusasaan, sekiranya Tuhan Yesus bilang, biar aja kau sendiri, biar kau mengembara sendiri, saya tidak perlu lagi menyatakan diri. Tapi Tuhan tahu pergumulannya dan Tuhan mengasihi dia. Tuhan Yesus mau menyatakan diri. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dikatakan oleh Thomas sebelumnya. Dia bilang, lihatlah dan cucukkan jarimu ke sini, ke tanganku, atau cucukkan tanganmu ke lambungku. Luar biasa. Dan apakah reaksi Thomas? Thomas tidak tahu mau bicara apa. Dia katakanlah melupakan segala sesuatu yang sebelumnya dalam pikirannya, dan dia hanya mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kita melihat suatu perubahan besar ya, dari orang yang menyendiri melupakan persekutuan dengan saudara-saudaranya, sekarang menjadi orang yang pertama mengungkapkan pengakuan yang luar biasa. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Begitu tema renungan kita. Kalau kita bicara tentang Tuhan atau istilah Yunaninya kurios, itu kan artinya penguasa. Penguasa hal. Dan kalau kita kaitkan dengan yang ilahi, berarti penguasa semesta alam. Thomas mengakui sekarang bahwa Yesus itu bukan hanya sekadar guru mereka, bukan hanya gurunya dia. Dia adalah penguasa semesta alam, bahkan penguasa atas kehidupan. Siapakah yang bisa mengalahkan maut? Tidak ada orang yang bisa mengalahkan maut, tetapi Yesus yang bangkit sekarang hadir dan menyatakan diri karena kasihnya kepada Thomas. Dan kemudian dia bukan hanya bilang engkaulah Tuhanku, tapi juga Allahku. Kalau bahasa Toraja bilang, kamu mau puangku, siakapenombanku. Allah yang mestinya disembah. Mungkin kalau kita baca perjanjian baru, disinilah pertama-tama pengakuan yang luar biasa yang diungkapkan oleh murid Yesus. Engkau Tuhanku dan Allahku. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah makna dari ungkapan Thomas ini bagi kita sekalian? Di dalam pengakuan gereja Toraja dikatakan, jadi intisarinya itu di bagian mukadimah, oleh bimbingan Roh Kudus kita datang pada pengakuan bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ada pilihan di situ. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada yang lain. Sebenarnya ini searah dengan apa yang diungkapkan Thomas. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Atau dalam secara letterlek atau secara harafiah dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tidak gampang untuk mewujud nyatakan pengakuan seperti ini. Pengakuan seperti ini memang diwarisi oleh gereja. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, karena kalau kamu dengan bibirmu mengaku atau percaya kepada Yesus, dalam hatimu kamu mengaku Dia sebagai Tuhan, maka kamu diselamatkan. Masalahnya adalah Tuhan Yesus bilang tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau kita mengaku Yesus itu Tuhan, kita harus
mengakui bahwa sesungguhnya Dialah penguasa atas alam semesta dan penguasa atas kehidupan kita. Dia yang harus ditempatkan di tahta hati kita. Kita menundukkan diri kepadanya. Tidak bisa kita katakan Tuhan Yesus, tapi hidup kita jalani sesuai dengan kehendak kita sendiri. Pengakuan itu harus terwujud dalam tindakan nyata. Di dalam ketundukan kita kepada Dia, penguasa kehidupan kita. Bahkan bukan hanya itu, kan Thomas bilang, Engkaulah, atau ya Allahku, ya Tuhanku. Ya Tuhanku dan Allahku. Artinya apa? Arah penyembahan kita mestinya jelas. Kita tidak memuliakan diri sendiri, kita tidak menyembah hal-hal lain, kita hanya menyembah Tuhan. Kita mengabdikan hidup kepadanya. Ibadah sebenarnya itu suatu kata yang kalau kita lihat akar katanya, abda, itu di situ tercantum misalnya bahasa Indonesia mengabdi, menjadi abdi, menjadi hamba. Kita menghadap Tuhan sebagai orang yang takluk, tunduk kepadanya. Kita berlakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Ini harus terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bukan hanya di dalam tutur kata, tapi juga di dalam tindakan nyata. Dan ini juga tidak bisa melibatkan pribadi doang. Ingat, Thomas itu menyendiri dan kehilangan kesempatan emas pertama untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita lihat pembacaan yang lain, seperti terutama dalam Kisah Para Rasul tadi, mereka itu mewujudkan persekutuan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang saling menopang satu dengan yang lain. Saya mengatakan begini, iman itu tidak hanya soal pribadi, tapi juga soal persekutuan. Kita tidak bisa menepuk dada mengatakan saya orang beriman, tapi kita berjuang sendiri dan tidak peduli kepada persekutuan. Tidak mungkin begitu. Ia melibatkan seluruh hidup kita dan juga ia melibatkan kita dalam kehidupan bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Tidak sia-sia saudara-saudara kalau di dalam pengakuan iman rasuli itu terungkap, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus. Sekali lagi, pengakuan seperti itu mestinya mewarnai kehidupan kita. Dan di dalam gerak persekutuan akan ternyata bahwa kita tidak menyendiri dalam pergumulan kita, tapi kita mewujudkan suatu kehidupan yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Ada satu hal yang luar biasa yang boleh kita pelajari dari bacaan kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, kau percaya karena kau sudah melihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak ada di antara kita yang melihat langsung Tuhan Yesus. Kita hanya hidup dari kesaksian orang-orang yang memberitakan Injil. Apakah dengan demikian kita ini tidak ada bahagianya, katakanlah begitu? Oh, sama sekali bukan begitu. Justru Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang percaya atau yang tidak melihat namun percaya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang berbahagia jikalau saudara percaya dan mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara adalah orang-orang yang berbahagia jikalau di dalam hidupmu nyata bahwa sesungguhnya seluruh hidupmu kau pertaruhkan ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Karena apa? Yang disebut beriman itu tidak lain adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Total surrender to God. Hanya dengan demikian
iman itu sungguh-sungguh operasional di dalam kehidupan kita. Karena dengan beriman kita tidak hanya mengatakan, oh saya tahu Yesus pernah membuat mujizat, saya tahu cerita Alkitab dan sebagainya. Tidak. Orang beriman akan mengatakan, saya tidak melupakan sejarah. Tapi sejarah itu bukan hanya cerita masa lalu. Cerita Yesus bukan hanya cerita masa lalu, tapi yang hadir dalam kehidupanku. Aku pun mau mengakui Dia adalah Tuhanku dan Allahku. Aku abdikan hidup ini bagi kemuliaan namanya. Katakanlah mestinya hal seperti itu terucap dari bibir kita. Dan apa artinya itu? Kita akan tetap bersuka cita melayani ibu bapak dan saudara-saudara. Banyak orang sekarang kalau dikasih tugas pelayanan suka mengeluh, menggerutu. Atau kalau melayani dan ada benturan sedikit langsung mundur. Sayang sekali. Yesus sudah mempertaruhkan segalanya untuk kita saudara-saudara. Ia sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Apakah jawab kita? Adakah kita datang kepada pengakuan Engkaulah Tuhanku dan Allahku? Adakah kita mau memuliakan Dia dengan segenap kehidupan kita? Adakah kita mau mengabdikan hidup kita bagi kemuliaan namanya? Pertanyaan yang sedemikian harus kita jawab. Sehingga dengan demikian akan tercipta dalam kehidupan kita bahwa kita tidak hanya sekadar hidup, tapi kita jadikan hidup ini menjadi suatu kesaksian bagi orang lain. Kita jadikan kehidupan kita kehidupan yang mengabdi, kehidupan yang memuliakan Tuhan saja. Orang-orang akan menyaksikan apa yang kita lakukan, ibu bapak dan saudara-saudara, melalui persekutuan, melalui tutur kata dan tindakan kita. Dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus katakan bahwa orang-orang yang percaya, yang adalah garam dan terang dunia, memang harus menyatakan tindakan yang memuliakan Tuhan. Bahkan apa yang mereka lakukan yang baik pada pemandangan orang lain akan menggugah orang lain juga untuk memuliakan Bapa di sorga. Jadi jikalau mereka melihat perbuatanmu yang baik, maka mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kiranya kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang akan disemangati oleh semangat Paskah yang sudah kita rayakan pada minggu kemarin. Dan kita akan terus-menerus bergerak dalam kesaksian yang memberitakan tentang kemenangan Kristus, yang memberitakan tentang pengharapan di dalam Dia, yang memberitakan pengharapan bagi dunia ini yang dengannya nama Tuhan tetap dimuliakan dalam gereja, bahkan di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bersama kita, di tengah-tengah keluarga, bahkan di lingkungan dimanapun kita berada. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita saat teduh sejenak. Dalam saat teduh ini kita renungkan betapa Tuhan juga menyapa kita. Ketika dalam pergumulan yang berat, ingat Tuhan tetap mengasihi kita dan Dia mau hadir menyapa kita. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam saat teduh kita renungkan apa makna panggilan kita. Bukan hanya mencari kepuasan rohani, tapi bersaksi bagi kemuliaan namanya. Dalam saat teduh kita renungkan bahwa Tuhan mau supaya hidup kita ini kita abdikan hanya bagi kemuliaan Dia yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan demikian tutur kata dan tindakan kita selalu tertuju hanya kemuliaan bagi kemuliaan Bapa di sorga.
Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua orang beriman di muka bumi ini dan dari segala zaman, marilah kita ungkapkan bersama-sama pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SMGT.
Terima kasih. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Mazmur 138 ayat 1. Sedang gembira, apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa yang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Marilah kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap Dikau ya Allah. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah yang kami lakukan saat ini. Engkau hadir memberitakan firman-Mu bagi kami, menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Bapa di sorga, tolong apalah kami, supaya kami tidak hidup dalam keputusasaan, tapi dalam semangat pengharapan, karena Kristus kuasanya itu kekal. Ia mengalahkan maut, Ia telah bangkit. Dan Ia mau supaya kami melakukan sesuatu baginya. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang pengakuan kami di bibir saja. Tolonglah kami mengungkapkan pengakuan kami melalui tutur kata dan tindakan nyata, bahwa kami mau berbicara untuk Kristus, untuk Tuhan. Kami mau berjalan untuk Kristus, untuk Tuhan. Kami mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami menyaksikan kuasa dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kehidupan pribadi, melainkan juga di dalam persekutuan kami, di mana kami saling menopang satu dengan yang lain, mengungkapkan kepedulian dan kasih satu dengan yang lain. Tolonglah Tuhan agar persekutuan
anak-anak Tuhan di Jemaat Tangerang ini merupakan kesaksian bagi banyak orang, dan kami berharap bahwa apa yang kami lakukan merupakan suatu ajakan bagi banyak orang untuk suatu waktu juga datang bersujud di kaki Kristus dan mengaku sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapa yang setiawan di sorga, kami telah memberi persembahan syukur kami. Berkenanlah menerima itu Tuhan, karena semua yang kami punya, bahkan hidup ini, adalah milik-Mu jua. Berkatilah persembahan kami supaya berguna untuk pekerjaan pelayanan dalam gereja-Mu Tuhan. Bapa yang setiawan di sorga, kami percaya Engkau tahu pergumulan setiap anggota jemaat, setiap keluarga, dan Engkau bersedia untuk menyapa mereka seperti Engkau menyapa murid-murid. Damai sejahtera bagi kamu. Kiranya dengan demikian kami tidak akan pernah berputus asa, melainkan bangkit dengan semangat Paskah untuk selalu memuliakan Tuhan. Kami ingat saudara-saudara yang tidak sempat beribadah bersama kami karena kelemahan tubuh. Oh Tuhan, lawat kiranya mereka, jamah mereka dengan kuasa-Mu yang tak pernah berubah. Pulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Kuatkan mereka dalam pengharapan dan yakinkan mereka bahwa semua orang percaya kalau pada waktunya meninggalkan dunia ini, mengakhiri hidup fana di dunia ini, mereka tidak hilang, tapi mereka akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Kami mau berdoa untuk pelayanan majelis gereja Jemaat Tangerang ini melalui ibadah-ibadah online, pelayanan diakonia, program pelayanan persembahan digital, pelaksanaan perayaan hari raya gerejawi, pelayanan PI Gereja Toraja. Berkatilah Tuhan. Engkau sendiri kiranya hadir di dalam semua yang kami rancang, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik bagi kebangunan jemaat Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Pelayanan gereja-gereja dalam lingkup jemaat klasis dan sinode, khususnya dalam Gereja Toraja, berkatilah Tuhan, supaya kehadiran Gereja Toraja adalah kehadiran yang membawa berkat bagi semua orang. Juga gereja-gereja dalam lingkup PGI, gereja-gereja di Indonesia ini, kiranya dimanapun gereja hadir, di situ kuasa kemenangan Kristus yang memberi pengharapan diberitakan dan didemonstrasikan di dalam kehidupan bersama. Kami doakan pemerintah kami, berkatilah mereka Tuhan dalam memikirkan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat di negeri ini, yakni tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi semua orang. Terutama dalam program vaksinasi, tolonglah biar semua berjalan dengan lancar, dan kiranya upaya pemerintah kami untuk mengajak seluruh rakyat tetap hidup sehat, berusaha menghindari COVID-19 dengan protokol kesehatan, kiranya semua berjalan dengan baik, dan kami berharap suatu waktu COVID-19 bisa sirna dari negeri ini, bahkan dari dunia ini. Engkau tahu Tuhan, saudara-saudara kami di NTT mengalami bencana alam. Banyak yang kehilangan saudara, keluarga. Banyak yang kehilangan tempat tinggal. Oh Tuhan, sayangi mereka dan gerakkanlah banyak orang, juga gereja-Mu, Gereja Toraja, untuk ikut serta mempedulikan mereka. Berkati kami dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu hadir mengiringi perjalanan hidup kami. Nanti kami akan pisah satu dengan yang lain, kami yang hadir di ruangan ini, sertai kami dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing.
Sertai juga saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah. Kami bawa semua ini bukan karena kami layak, tapi karena kasih-Mu di dalam Kristus yang mengorbankan hidupnya, tapi juga yang bangkit menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami dalam menatap kehidupan sehari-hari. Dalam namanya saja Tuhan kami sampaikan semua ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelum menerima pengutusan dan berkat, mari memuji Tuhan dengan nyanyian jemaat Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebau, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugas dan tanggung jawab-Mu dengan setia, dan teruslah bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nyatakanlah pengakuan-Mu bahwa Tuhanlah Allah kita dalam langkah juang-Mu. Percayalah kasih-Nya menyertai-Mu. Karena itu rendahkanlah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian syukur, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Dari ruang ibadah ini, kami yang bertugas menyampaikan kepada seluruh anggota jemaat, damai sejahtera Allah menyertai ibu bapa dan saudara-saudara. Hiduplah dalam kesaksian yang dinyatakan melalui tindakan dan melalui wujud persekutuan kita. Ingat, Kristus bangkit, kuasanya tak berubah, ia pasti tetap menyertai kita semua. Terima kasih.